Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video tutorial AutoCAD. Setelah kita belajar tentang pengenalan perintah dasar waktu kemarin atau di perjumpaan kita di video yang kemarin, kita membahas perintah-perintah dasar ya. Sekarang kita akan belajar untuk membuat objek 2D struktur gedung di AutoCAD. Yang pertama kita akan perkenalan dulu dengan line weight dan line type, lalu layer properties, lalu tabel properties, lalu yang keempat akan kita buat objek sederhana dulu tentang bagian-bagian dari struktur gedung. Yang pertama kita akan mengenal tentang line weight dan line type. Line weight kita bisa aktifkan perintah LW enter. Nanti di sini akan muncul berbagai macam jenis-jenis ketebalan garis ya. Dan perlu kalian ketahui, garis yang kalian gunakan secara layer 0 ya. Layer 0 ini masih menggunakan jenis ketebalan garis 0,25. Jadi semua garis yang kalian gunakan menggunakan layer 0 itu menggunakan ketebalan 0,25. Jadi garis ini bisa dikatakan cukup tebal ya. Kita bisa gunakan garis yang agak tipis ya, ini untuk 0,15. Jadi ketika nanti kalian salah dalam membuat garis dengan menggunakan layer yang mungkin salah ya, nanti kita defaultnya bisa 0,15 ya. Setelah itu kalian bisa oke ya. Selanjutnya line type bisa kalian aktifkan perintah LT ya, enter. Nanti muncul line type manager seperti ini. Tugas kalian adalah memasukkan jenis garis baru ya. Jadi nanti garisnya kan ada yang putus-putus, ada yang putus titik, ada yang mungkin titik-titik ya. Nanti kalian bisa load di ini, kalian load, klik, lalu kalian pilih seandainya untuk garis bukaan pintu biasanya nih kita gunakan ISO 03W 100 ya, dengan jarak strip-strip yang agak panjang ya. Kalau mau yang agak rempet atau pendek bisa menggunakan ISO 02W. Saya pilih yang ini dulu ya, ISO 03W 100. Saya oke. Nah nanti akan muncul di kotak sini ya, di tabel ini kalian akan muncul acat ISO 03W 100. Lalu kemudian putus titik garis biasa yang digunakan untuk potongan ya. Saya pilih ini dash dot. Saya klik oke. Lalu ada lagi garis as mungkin. Garis as itu biasanya pakai yang center ini, center 2 ya. Center 2. Saya oke lagi. Nah, saya sudah bisa load atau menambahkan 3 jenis garis baru pada line type manager ya. Kalau dirasa sudah cukup, kalian bisa oke. Kemudian kalian bisa men-setting layer ya. Misalnya bisa kalian ketikkan LA lalu enter, nanti akan muncul yang namanya layer properties manager ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari layer properties manager. Jadi seperti ini. Kenapa fungsi layer itu penting? Karena jika kalian menggambarnya itu cukup banyak ya, semua gambar yang mempunyai tas yang sama, seandainya garis potong itu kan tidak hanya satu ya, kan banyak. Terus ada lagi garis arsiran ya, itu kalian bisa kelompokkan menjadi satu layer ya. Jadi ketika nanti kalian ingin memodifikasi, itu kalian bisa mudah untuk mengelola dari gambar-gambar tersebut. Baik, tidak usah kebanyakan cengcong, saya akan mencontohkan dengan 2 buah objek ya.
Yang pertama ada objek rectangle. REC saya buat ukurannya seandainya 250 kali 250. Ya, ini. Lalu ada lagi objek circle, saya buat diameternya 200, radiusnya, bukan diameternya, radiusnya 200. Nah, terus ada lagi mungkin ada garis potong di sini. Ada garis potong. Nah, ini. Terus ada lagi garis putus-putus. Garis putus-putus. Nah, kalau hanya menggunakan dengan layer 0, maka semua garis kan masih lurus semua ya. Padahal ini tadi kita kebutuhannya untuk garis putus titik ya, atau garis potong. Terus yang ini garis putus-putus ya. Kalau masih menggunakan layer 0, maka kan garisnya semua ini. Nah, kita perlu yang namanya layer agar bisa mengelompokkan, oh ini garis putus-putus, oh ini garis potong, oh ini garis objeknya, oh di dalam sini ada arsiran. Jadi kayak gini. Yang pertama kita bikin dulu layernya. Kita bikin layer, kalian bisa klik gambar kertas tumbuk-tumbuk ini sama bintang ini. Kalau enggak, kalian bisa Alt dan N ditekan. Nah, nanti akan muncul yang namanya layer 1 ya. Layer 1 ini kalian bisa ganti nama atau rename. Bisa kalian gunakan nama seandainya arsiran dulu. Arsiran. Terus tadi ada lagi yang namanya garis potong. Nah, terus ada lagi garis putus ya, garis putus-putus. Terus ada lagi garis objek. Terus apa lagi tadi? Arsiran udah, potong udah, strip udah ya, 4 ya. Tuh 2, 3, 4. Nah, dari keempat garis ini ya, dari keempat layer ini kalian bisa atur agar garis arsiran ini mempunyai ketebalan garis yang kita inginkan. Seandainya ketebalannya 0,05, karena garis arsiran biasanya tipis-tipis ya. Kita buat line width-nya. Nah, ini kita klik ya. Lalu kita ubah ke 0,05. Nah, kok kenapa nggak 0,00 sisan Pak? Sekalian Pak, karena 00 itu ketika di printer yang agak sulit untuk mencetak yang garis tipis itu nanti resikonya tidak tercetak ya. Jadi apalagi printer-printer laser di fotokopian itu kan kadang susah untuk mendeteksi garis yang tipis. Makanya kita gunakan yang 0,05 ya. Kita klik, terus kita ubah warnanya. Nah, biar agak berbeda di tampilan, kita gunakan warna apa ini? Kuning. Terus untuk line tipenya kita masih sama ya, continuous ya, karena ini nanti sifatnya itu arsiran, jadi garisnya masih kita buat continuous saja. Terus apa lagi nih? Oh ya, di sini ada yang namanya on freeze lock plot ya. Ini yang kalian harus pahami. Ketika kalian melihat tanda yang ada di sini, ya, lampu ini menyala atau kuning ini tandanya layer kalian akan terlihat di model ya. Jadi layernya bisa kalian lihat di model atau lembar kerja. Namun ketika kalian matikan, nah ini kalian bisa klik, ini tandanya mati ya, tidak ada warna kuningnya, ini berarti tandanya tidak akan muncul atau tidak akan terlihat di
model ya. Freeze juga sama, nanti kalian mungkin tidak akan terlihat ya. Lalu ada lagi lock. Lock ini gunanya agar tidak bisa diedit atau tidak bisa digeser-geser atau di otak-atik ya. Kalian bisa lock. Lalu ada lagi yang namanya plot. Nah, ini ketika saya klik ya. Ketika saya klik nanti akan muncul tanda merah. Plot ini sama dengan mencetak ya, ketika nanti kalian belajar mencetak. Plot ini sebagai tanda dari bahwa layar kalian aktif atau tidak untuk dicetak. Contohnya kayak gini, ini tandanya bisa untuk dicetak ya. Kalau ada tanda merahnya seperti ini, berarti nanti garis atau layar semua objek yang menggunakan layar arsiran itu tidak akan tercetak ya. Jadi nanti kalian jangan bingung, kalian harus cek dulu di layar propertiesnya garisnya itu aktif atau tidak ya. Lalu di sini ada transparansi, kalian bisa atur transparansi dari garisnya. Semakin besar berarti semakin tidak terlihat ya. Ada transparansi value di sini, ketika 0 berarti sangat jelas terlihat. Kalau saya buat 50 nanti akan samar-samar terlihatnya. Kita bikin 0 saja biar terlihat. Setelah itu ini tidak terlalu diperhatikan dulu. Lalu kita ubah layar yang lain. Saya ubah warna merah ya, yang putus-putus saya ubah warna hijau. Lalu garis objeknya kita ubah menjadi warna ungu ini. Lalu ketebalannya untuk garis potongnya saya ubah ke garis potong biasanya tebal ya, pakai yang 0,35, kalau enggak 0,40 sekalian lah biar tebal. Terus garis putus-putusnya saya ubah ke 0,013 ya, 0,09 ya, ya nanti ada bedanya. Terus garis objeknya kita bikin yang 0,15. Nah, jangan sampai kalian gunakan layer yang 0 dan breakpoint, karena ini akan beresiko tidak akan tercetak di gambar nanti ya. Oh ya, yang putus-putus kita ubah dulu line tipenya menjadi yang ini ISO 03W100 ya. Terus untuk yang garis potong kita ubah ke dash dot. Oke. Arsiran continuous. Oke. Sudah kalian bisa close. Nah, kalian bisa ubah objek-objek ini. Seandainya saya akan ubah objek lingkaran dan objek rectangle ini ke layar garis objek ya, yang umum. Kalian bisa klik ini. Jadi kalian seleksi dulu, kalian nanti pilih yang ada di layar ini, kalian tinggal klik aja. Kalian juga bisa mengaktifkan perintah tabel properties ya. Kalian bisa klik seandainya garis yang putus-putus ini, saya seleksi dulu, lalu kalian tekan Ctrl 1. Ctrl 1 ini gunanya untuk memperlihatkan tabel properties dari objek yang kalian seleksi ya. Saya biasanya kalau gambar mesti tak aktifkan ya ini. Kalian klik dulu, klik, lalu saya ubah di sini ya, ada layer, kalian ubah ke garis putus-putus. Nah, terus yang ini garis potong saya ubah ke garis layer garis potong. Lalu ada lagi arsiran. Nah, kita hatch, enter, saya pilih select ya, saya seleksi objeknya seperti ini, saya pilih arsiran yang ini deh. Nah, ini saya ubah skalanya 10. Nah, seperti ini, saya close. Ini saya seleksi arsirannya,
saya ubah layarnya ke layar arsiran. Nah, seperti ini. Saya contohkan kenapa harus kita menggunakan layar. Seandainya saya ingin memperlihatkan hanya untuk objeknya saja ya, berarti saya akan menghide atau menyembunyikan dari arsiran ini garis putus-putus dan garis potong. Bisa kalian LA enter, lalu kalian matikan untuk layar yang tidak kalian gunakan. Contoh ini putus-putus, potong, arsiran ya, lalu kalian bisa close. Nah, saya hanya memperlihatkan objek yang saya gambar saja tanpa harus mengklik satu-satu ya. Seandainya kalau satu-satuan lama ini, saya klik ini, saya klik ini, saya klik ini lagi ya. Ya kalau ini gambarnya cuma segini, tapi kan gambarnya kan banyak, jadi nanti kalian akan memakan waktu yang lama. Fungsi yang lain juga kalian bisa mengatur dengan mudah ketebalan garisnya atau length tipenya ya. Jadi kalian bisa dengan mudah memanfaatkan dari layar Properties Manager ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dalam mengenali dari layar properties ya. Layar Properties Manager kalian sudah bisa men-setting untuk keperluan layarnya. Ini hanya masih contoh yang sangat simpel ya. Ini ada garis potong, garis putus, garis objek. Nanti ketika mungkin kalian menggambar dinding, ada garis dinding dalam, garis dinding luar, ada arsiran, ada teks, ada dimensi dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa bikin layar sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, pertemuan kita sudahi dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.